Salam Alberta. Sukacita semuanya? Amin. Yuk, sebelum kita mulai ibadah kita pagi ini, saya undang semuanya bersatu dulu sebentar. Kita minta pimpinan Roh Kudus dalam ibadah kita pagi ini. Dan juga kita siapkan hati kita. Nanti ada perjamuan kudus juga. Kita minta Tuhan yang sucikan dan kuduskan kita semua supaya kita bisa layak untuk ikut dalam perjamuan kudus. Mari semuanya bersilakan bersatu teduh. Tuhan, terima kasih buat kesempatan pagi ini. Kami masih bisa bangun, kami masih bisa menikmati satu hari lagi dalam hidup kami. Dan terima kasih juga kalau kami masih bisa hadir di tempat ini. Kami masih diberi kesempatan untuk beribadah. Kami tahu ini semua hanya karena anugerah Tuhan saja. Karena itu Tuhan, kami tidak akan sia-siakan kesempatan ini. Kami yang sudah datang, kami akan memuji menyembah-Mu dengan sepenuh hati. Kami akan belajar kebenaran-Mu dengan sungguh-sungguh. Kami akan berikan persembahan kami yang terbaik. Dan kami mau sungguh-sungguh ikut dalam perjamuan kudus. Kami mau menikmati Engkau Tuhan di dalam ibadah ini. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan ini. Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk mulai memuji menyembah-Mu lewat pujian kami. Haleluya, amin. Mari Alberta, saya undang untuk berdiri. Kita mau nyanyikan lagu ini, Holy, Holy, Holy. Holy, 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 Lord God Almighty. Early in the morning, our song shall rise to Thee. Holy, holy, holy,
suci, suci, Kau kudus tersungkur di depan tatamu, memberi mahkotanya segenap malaikat. Dan kami yang ada di sini, kami sujud menyembah-Mu Tuhan. Tuhan yang ada selama-lamanya, segala pujian bagi-Mu, segenap nafas mulia. Kuduslah Tuhan, segala pujian kami naikkan hanya bagi-Mu Tuhan. Kau yang layak, hanya Kau yang layak. Kau yang kudus, Kau yang suci. Kuduslah Tuhan, nama. Ayo kita nyatakan segala pujian bagi-Mu, segenap nafas muliakan-Mu, surga bumi kan berseru. Kuduslah Tuhan, nama-Mu. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau yang layak, Kau yang suci, Kau yang kudus, Kau yang mulia, Kau yang besar, Kau yang kuasa, Kau yang layak terima pujian kami Tuhan. Haleluya, haleluya, terpujilah Kau dari dulu sampai selamanya, dari dulu sampai selamanya. Kau yang tiada berubah, kasih-Mu tetap untuk selamanya. Karena itu Tuhan, tidak putus-putus ya kami mau terus nyanyikan. Biar segala pujian, segala kemuliaan hanya bagi-Mu saja. Segala pujian bagi-Mu, segenap nafas muliakan-Mu, surga bumi kan berseru. kuduslah Tuhan, nama-Mu. Segala pujian bagi-Mu, segenap nafas muliakan-Mu, surga bumi kan berseru. Kuduslah Tuhan, nama-Mu. Kuduslah Kau Tuhan, kudus. Holy, 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 merciful and mighty, God in three persons, blessed
terpujilah Kau Tuhan. Hanya Kau yang layak terima pujian kami. Kau yang suci, Kau yang kudus. Terima kasih Tuhan. Tapi di tengah kebesaran-Mu, di tengah kemahakuasaan-Mu, Kau juga Allah yang hadir dalam hidup kami. Kau juga Allah yang terus menuntun kami setiap hari. Engkau juga yang menghibur kami. Engkau yang terus memberikan sukacita dalam hidup kami. Kau yang juga menegur kami. Kau yang juga mengingatkan kami ketika kami jatuh, ketika kami salah. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk semua kasih setia-Mu yang sudah kami alami dalam hidup kami. Dan untuk waktu selanjutnya kami mau terus nyanyikan lagu-lagu, memuliakan Engkau, memuji Engkau, bersukacita bersama anak-anak-Mu di Alberta di tempat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan kami siap untuk lanjutkan puji-pujian kami. Haleluya, amin. Salam semua. Yuk sebelum kita lanjut nyanyian kita, berikan dulu salam dan senyummu buat saudara-saudarimu. Oke, semua di sini bersukacita? Semua di sini siap bergoyang? Oke, lemesin ya pundaknya, badannya ya. Kita mau bergoyang buat Tuhan. Kita mau bernyanyi buat Tuhan. Amin. Yuk sama-sama. Kau satu penuh kasih, dua penuh hikmat, tiga penuh kuasa. Kau mulia, Kau ada waktu suka, ada waktu duka. Kau setia dan selalu bersamaku. Amin. Coba lihat kanan kirinya, pada tertawa gak? Pada bahagia gak? Yuk sama-sama. Yesus Kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu Yesusku. Kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang, menari bergembira, sukacitaku dalam Kristus. Amin. Hanya Dia sumber sukacita kita. Kau satu penuh kasih, dua penuh hikmat, tiga penuh kuasa. Kau mulia, Kau ada ya Alberta, Dia yang terus beserta kita apapun keadaan kita, dan selalu bersamaku. Kau membuatku tersenyum, membuatku tertawa, membuatku bahagia. Yesus Kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu Yesusku. Kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang, menari bergembira, sukacitaku. Katakan Yesus, Yesus Kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu saja Tuhan. Ya Tuhan, ini pujian dari anak-anakmu di Alberta. Sukacitaku dalam Kristus. Haleluya, hanya Dia sumber sukacita kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih Kau selalu hadir dalam hidup kami. Yuk sama-sama lagi Alberta katakan, Yesus Kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira. Siap-siap ya, goyang ya, sama-sama. Kanan kiri
depan. Mari semua bergoyang, menari bergembira. Naikin dikit, sama-sama. Yesus kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu Yesusku. Kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang, menari bergembira. Sukacitaku dalam Kristus, sukacitaku dalam Kristus. Amin. Sukacitaku dalam Kristus. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Amin. Dia satu-satu yang terbaik. Dia terlebih besar dari apapun juga. Amin. Dan kita bersyukur Dia memilih kita, Dia mengangkat kita, Dia menyucikan kita dari segala dosa kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Oh Tuhan yang mulia, turun ke dunia, tebus segala dosa. Kau beri keselamatan, beri kesempatan, kasih-Mu mengubahkan. Jika ku akui semua dosaku, maka Kau adalah setia dan adil. Kau kan mengampuni dan sucikan dari segala yang jahat. Sama-sama katakan, tak mau. Ini komitmen kami Tuhan. Kami tak mau kompromi dengan dunia, dengan dosa, dengan kedagingan kami. Hal yang dapat dukakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu. Yesus, kebenaran-Mu adalah pilihanku. Haleluya. Ini pernyataan iman anak-anak-Mu di Alberta Tuhan. Katakan sekali lagi sama-sama. Oh Tuhan yang mulia, turun ke dunia, untuk tebus segala dosa. Kau beri keselamatan, beri kesempatan, kasih-Mu mengubahkan. Aku akui semua dosaku, Kau adalah setia dan adil. Tuhan, Kau yang mengampuni, Kau yang menyucikan kami, Kau yang angkat kami menjadi anak-Mu. Karena itu kami mau nyatakan, tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hati-Mu. Tak mau ku hidup di luar tutur karena firman-Mu yang telah bebaskan-Mu. Yesus, kebenaran-Mu adalah pilihan.
hidup bagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat lukakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebas. Terima kasih Tuhan, Kau kebenaran yang kami pegang adalah tak mau ku hidup, tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu. Firman-Mu yang telah bebaskan. Yesus, kebenaran-Mu adalah pilihanku. Terima kasih Tuhan. Para papa papa para papa papa. Haleluya, berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Silakan duduk Alberta. Setelah dengan sukacita, dengan semangat kita sudah memuji Tuhan, mari juga dengan semangat yang sama kita mau belajar kebenaran firman-Nya pagi ini. Yuk, sebelum kita masuk ke pemberitaan firman Tuhan, saya undang kita semua bersatu dulu sekali lagi. Kita mau siapkan hati kita, biar apapun yang Tuhan mau sampaikan pada pagi ini lewat hambanya Pendeta Karmelia, kita boleh sama-sama dengar, kita belajar, dan biar itu boleh berakar, bertumbuh, dan berbuah dalam kehidupan kita. Bagi yang nanti sudah selesai berdoa, kita sama-sama nyanyikan lagu ini. Tuhan, Kau hadir di tempat ini, Kau menjamah, Kau yang paling mengerti apa setiap kebutuhan kami. Sampaikan Tuhan, sampaikan, berbicaralah pagi ini. Kami mau dengar, kami mau belajar. Mari Alberta, saya undang untuk kembali berdiri. Kita mau sambut firman-Nya. Kita nyanyikan lagu ini dari awal. Bapa, Kau mendengar seruan hati
dari kasih-Mu. Lewat lembah kelam, Kau temani aku. Kau yang beserta kami selalu. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Terima kasih Tuhan. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Bukan tenang bersama-Mu Bapa. Mengalir kuasa Dari tempat maha tinggi, Kau yang mulia, Kau yang kudus, Kau yang suci, Kau hadir di sini Tuhan. hanya terluka. Ku kan tenang bersama-Mu Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada hamba-Nya. Bukan tenang bersama-Mu Bapa. Ku kan tenang bersama-Mu. Ku kan tenang bersama-Mu Bapa. Inilah yang menjadi pernyataan iman kami Tuhan, bahwa Engkau Bapa di surga yang selalu mendengar apa yang kami butuhkan, yang selalu mendengar seruan hati kami. Bapa di dalam surga, kami ingin hidup kami tidak kompromi lagi dengan dunia ini. Kami ingin hidup kami tidak lagi mendukakan hati-Mu. Itulah sebabnya hati ini perlu selalu ditaburi dengan firman-Mu, supaya fokus iman kami tidak bergeser, fokus iman kami tidak berubah. Tujuan hidup kami sebagai orang-orang Kristen akan tetap lurus kepada Tuhan, sampai pada akhirnya nanti Tuhan memanggil kami pulang ke rumah Bapa di surga. Bapa di dalam surga, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Mari berkaryalah Roh Kudus, biarlah kami menyatukan hati kami di dalam nama Yesus. Kami menengking, kami mengusir segala kuasa si jahat yang membuat kami tidak bisa mengerti firman Tuhan, yang akan mencuri firman Tuhan dari dalam hati kami. Kami usir, terkutuk dan keluar dalam nama Yesus. Kami mengundang Roh Kudus untuk berkarya. Jamah hati kami Tuhan, ubahkan pikiran kami, sehingga hidup kami juga semakin berkenan kepada Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Yang percaya bersama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Selamat pagi. Sudah selesai kita Agustusan. Sekarang hari ini adalah hari pertama kita masuk di bulan September. Tidak terasa sudah bulan ke-9 dari tahun 2024. Bentar lagi kita akan Natal lagi, tahun baru lagi, masuk ke tahun yang baru lagi, begitu ya. Rasanya baru kemarin kok susah banget masuk ke tahun yang baru gitu ya. Tapi sebentar lagi kita akan masuk ke tahun 2025. Saya ingat dulu waktu saya masih kecil orang bilang begini, nanti tahun 2000 akan ada mobil terbang, katanya begitu. Sekarang udah 2025, mobilnya semua masih di jalan raya begitu ya. Nah, hari ini sesuai dengan tema dari Sinode Gereja Bethel Indonesia, kita akan belajar bahwa fokus iman Kristen kita adalah menjadi seperti Kristus. Boleh disiapin ya nanti PowerPoint-nya.
Nah, Mother Teresa dari Kalkuta dikenal oleh dunia bukan karena kepintaran, bukan karena kekayaannya, bukan karena status sosialnya. Saya yakin Bapak Ibu Saudara pasti tahu siapa itu Mother Teresa ya. Walaupun beliau sudah almarhum, tapi beliau adalah salah satu legendaris tokoh dunia. Nah, dia dikenal karena apa? Karena kasihnya kepada yang miskin dan menderita. Kalau kasih kepada yang kaya mungkin lebih gampang. Kalau kasih kepada yang sehat mungkin lebih gampang. Tapi dia mengasihi orang-orang yang sakit kusta. Bapak Ibu Saudara tahu sekarang lagi ada wabah apa? Monkeypox. Ada yang bilang dulu mah namanya cacar ular begitu kan. Penyakit dari zaman dulu, sekarang aja viral-viralan begitu kan. Ya whatever it is, apapun itu pokoknya sekarang tuh lagi wabah. Dan kalau wabah menular orang akan takut sekali bukan? Kita pakai masker, kita nggak mau deket-deket. Coba contoh saja, kalau di ruangan ini udah ketahuan kita lagi ibadah, tiba-tiba ada masuk satu orang yang menderita monkeypox, badannya totol-totolat segala macam, Bapak Ibu Saudara akan ngapain? Nah, jawaban yang paling manusiawi adalah kabur. Udahlah bubar aja, ntar ibadahnya online aja ya. Paling tinggal saya sendirian di sini. Karena khotbahnya harus tetap lanjut, Bapak Ibu Saudara nggak ada, atau minimal pergi ke atas menghindar. Kita tahu karena penyakit itu menular, nggak ada orang yang mau deket-deket. Nah ini kusta, penyakit yang belum ada obatnya. Jari Bapak Ibu Saudara kalau kena kusta bisa copot tanpa terasa sakit. Anggota tubuh bisa copot tanpa terasa sakit, hidung bisa copot. Tapi Mother Teresa ini rela merawat orang-orang kusta seperti itu. Mendampingi mereka dengan setia supaya ketika mereka sekarat, mereka tidak meninggal dalam kesendirian. Dalam surat pribadi yang berisi pergumulan spiritualnya, Mother Teresa mengungkapkan rahasianya bagaimana kenapa ia bisa melakukannya. Dia bilang, aku melakukan ini untuk Kristus. Aku meneladani, mencontoh. Itu rahasianya. Kok gak banyak? Kok gak sampai bikin buku? Cuma satu rahasianya, mencontoh Kristus. Kelihatannya gampang. Cuma itu doang ya. Emang segampang itu. Tapi melakukannya tidak mudah. Bapak Ibu Saudara, memang tujuan dari iman Kristen kita bukan hanya tentang doa yang dijawab. Lalu kita bilang haleluya puji Tuhan. Mujizat-mujizat yang terjadi terus kita kasih kesaksian di mana-mana. Atau keinginan-keinginan kita yang dikabulkan Tuhan. Bukan. Kalau hanya soal seperti itu sepele Bapak Ibu Saudara. Dunia dan iblis juga bisa memberikannya. Ketimbang kita doa belasan tahun, puluhan tahun, kalau Bapak Ibu Saudara pergi ke Gunung Kawi atau alternatif yang lain itu lebih gampang dan lebih cepat diberikannya. Kalau hanya untuk mendapatkan itu kita ikut Kristus. Tapi lebih penting dari itu semua Bapak Ibu Saudara, bahwa tujuan kita menjadi orang Kristen, fokus iman kita menjadi seperti Kristus adalah serupa dengan Kristus. Serupa itu artinya sama, mirip. Apa yang Yesus lakukan, kita berusaha lakukan. 1 Yohanes 2 ayat yang ke-6 berkata apa? 1, 2, 3 kita baca. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus. Oh gitu, kalau gitu mulai besok baju semua kita buang. Kita pakai jubah kayak Yesus begitu. Kayak di film kan Yesus jubah begitu kan. Jadi kita gak usah pakai baju modern. Terus yang cowok-cowok rambutnya digondrongin, terus berusaha pakai bewok begitu. Bukan secara fisik Bapak Ibu Saudara. Tapi hidup seperti Kristus artinya karakternya seperti Kristus. Dulu yang suka marah, senggol bacok, moton, sering ngomel-ngomel. Sekarang, terus gimana ya kalau dalam posisi saya? What would Jesus do kalau mobil kita disalip orang? Kalau Yesus yang nyetir, apakah dia akan salip balik? What would Jesus do ketika anak kita nakal? Itu yang kita contoh. Meletakkan hidup kita di dalam sepatunya Kristus. Apa yang Kristus akan lakukan kalau dia dalam kondisi seperti ini disuruh bikin laporan ganda di kantor? Tapi sayangnya banyak orang Kristen yang gagal meniru Kristus, mencontoh Kristus. Bahkan banyak juga yang sama sekali tidak berusaha melakukannya. Ya Kristen-Kristen aja lah, gereja-gereja aja lah. Yang penting udah ngasih persembahan. Yang penting KTP-nya Kristen. Yang penting udah dibaptis lah. Nah dosa mah gak kelihatan lah. Itu urusan nanti. Hidup masih panjang. Mari kita lihat proses apa yang harus terjadi supaya hidup kita bisa serupa dengan Kristus. Kita baca dulu sama-sama. Roma 8 ayat 29 sampai 30. 1, 2, 3. Dan
Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. 30. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakan. Jadi proses pertama harus dipanggil. Kalau urusan dipanggil, bukan berarti kita bilang, saya nggak ada panggilan jadi hamba Tuhan. Saya nggak ada panggilan jadi pendeta. Saya mah biasa-biasa aja. Bukan soal itu. Itu panggilan khusus Bapak Ibu Saudara. Bukan kita yang awalnya punya ide, kalau bahasa anak zaman sekarang, ngide begitu ya. Punya ide atau mengambil inisiatif untuk memilih dan mengikut Yesus. Itu idenya bukan dari kita. Bukan karena kita yang mau. Kita punya banyak pilihan dan kita pilih Kristus. Bukan. Semua bermula dari tindakan Tuhan di dalam kemahatauan dan kedaulatannya memilih kita. Saya, Bapak Ibu dan Saudara, bahkan sebelum kita dijadikan. Boro-boro mau milih, dijadikan aja belum. Tapi Tuhan udah punya rencana. Paulus, Stefanus, bukan yang di sini maksudnya yang di Alkitab gitu ya. Udah langsung pada senyum aja gitu kan. Cara Tuhan memanggil kita masing-masing juga unik loh Bapak Ibu Saudara. Ada yang biasa-biasa aja. Dari lahir, dari kecil hidupnya baik-baik saja. Seolah-olah menjadi warga negara biasa. Dia kuliah, dia tidak pernah mengalami hal-hal yang kriminal dan segala macam. Lalu kemudian dia dipanggil oleh Tuhan. Tapi ada juga yang melalui peristiwa-peristiwa spektakuler. Sakit, sekarat, hampir mati. Dokter udah angkat tangan, tiba-tiba Tuhan sembuhkan. Dan berasa itu panggilan Tuhan. Bisa jadi seperti itu. Atau melalui kejadian yang menyakitkan. Bangkrut, habis total. Keluarga semua habis, dibunuh, diintimidasi dan sebagainya. Lalu kemudian akhirnya dia ikut Tuhan, bertemu Yesus di situ. Bisa. Ada banyak sekali cara untuk Tuhan memanggil kita masing-masing. Contohnya aja Yesus memanggil murid-muridnya waktu itu lagi jadi nelayan. Nelayan di pinggir laut. Yesus bilang, mari ikut aku. Kamu akan kujadikan penjala manusia. Lalu kemudian Musa dipanggil dengan semak berapi tapi tidak terbakar. Itu panggilan juga, udah beda. Dari yang nelayan sama Musa jelas, Musa di gunung begitu ya. Paulus, Rasul Paulus, dipanggil dalam perjalanan ke Damsyik. Berapa hari menjadi buta setelah melihat kemuliaan Tuhan? 3 hari jadi buta. Dan 3 hari itu dia benar-benar mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Maria, ibu Yesus. Waktu dia lagi sendirian, malaikat datang. Dia menerima panggilan. Kamu akan menjadi ibu dari sang juru selamat. Kalau kita lihat acara di Solusi, Bapak Ibu Saudara masih nonton Solusi nggak ya? Masih ada nggak Solusi ya? Ada di YouTube iya ada. Cuman berulang-ulang. Dulu ada acara Solusi. Itu kita lihat bagaimana ada banyak sekali orang-orang Kristen bahkan yang menjadi pelayan Tuhan, menjadi hamba Tuhan. Itu berasal dari pemadat, pecandu, bandar narkoba, mantan dari gereja setan dan lain sebagainya. Ada yang lagi masak di rumah, timernya bunyi. Barangkali lupa tadi masak nasi. Iya. Timernya bunyi udah mateng berarti mesti dimatiin gitu. Kali lupa masaknya di rumah, timernya ke bawah ke sini gitu kan, harusnya tinggal di dapur gitu ya. Nah, Rasul Paulus menjelaskan bahwa mereka yang ditentukan Tuhan dari semula bukan cuma ditentukan tapi juga dipanggil. Dengan kata lain, Allah mengundang manusia untuk menjadi serupa dengan Dia dengan panggilan. Kalau manggil tuh kenceng apa pelan sih Bapak Ibu Saudara? Ada tukang bakso lewat. Rumah kita gede, magrong. 20 kali 25 ukurannya. Kita dari ruang tamu ke gerbang depan aja jauh. Tukang bakso lewat, tok 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 tok. Kita manggil, "Bang, bakso bang." "Bang, bakso bang." Kedengeran nggak sama abang di depan? Kucing yang lagi di halaman juga tetap tidur, Bapak Ibu Saudara, nggak kedengeran. Namanya manggil tuh, "Bang, bakso bang, bang." Sambil jalan ke depan, berharap suara kerasnya kita itu akan didengar. Betul? Manggil dengan suara keras. Allah mengundang kita juga dengan panggilan. Supaya apa? Supaya panggilan itu membuat kita yakin. Jadi orang Kristen itu bukan salah. Jadi orang Kristen itu karena kita dipanggil Tuhan. Jadi orang Kristen bukan karena kita baik.
Tapi karena Allah yang memanggil kita, jangan ragu. Ngomong sama sebelahnya, jangan lagi ragu. Ada banyak orang begini, jangan-jangan gue jadi Kristen salah ya. Kok udah 25 tahun gue jadi Kristen, hidup gue susah terus ya. Jangan-jangan Tuhannya salah nih gue berdoa nih. Allah memanggil kita dengan suara yang keras, dengan panggilan. Jangan lagi bimbang dan ragu. Pada bulan November 2008, 2008, udah lama banget gitu ya. Pangeran Charles dari Inggris mengunjungi Indonesia. Lalu kemudian biasa kalau ada tamu kenegaraan, ada tokoh-tokoh dari keagamaan, ada tokoh-tokoh dari pemerintahan dan segala macam diundang hadir untuk jamuan makan malam. Nah, tokoh-tokoh yang diundang ini hampir-hampir nggak percaya karena mereka terpilih menerima undangan. Coba Bapak Ibu Saudara bayangin. Kalau di sini sebentar lagi kita akan ada pemilihan gubernur ya. Benar ya, gubernur untuk pilkada serentak begitu kan. Lalu tiba-tiba misalkan salah satu calon gubernur mengadakan jamuan makan malam. Lalu kemudian dikirimkan undangan khusus untuk Bapak Ibu Saudara. Kira-kira gimana reaksinya? Mungkin ada yang senang. Mungkin ada, biasa aja, baru juga calon gitu kan. Tapi kalau misalkan itu undangan yang resmi dari presiden atau tamu dari luar negeri seperti Pangeran Charles ini dan kita yang menerimanya, kira-kira reaksi kita gimana? Wih asik, kapan lagi nih? Langsung pergi ke ITC Mangga 2 belanja baju gitu kan. Baju yang selemari gak ada yang cocok. Mau ketemu tamu dari luar negeri, Putin kek, Pangeran Charles kek, siapapun itu, kapan lagi masuk ke istana, makan bersama dengan mereka, ketemu. Pasti gak lupa bawa tongsis gitu kan. Kamera semua memorinya dikosongin begitu kan. Nah, reaksi kita terhadap undangan tersebut tentunya bersukacita, excited. Padahal itu cuma manusia yang jabatannya bisa berakhir. Bukankah demikian juga reaksi excitednya, sukacitanya, senangnya, gembiranya ketika kita mendengar panggilan Allah dalam hidup kita? Harusnya sesenang itu kita boleh jadi orang Kristen, Bapak Ibu Saudara. Harusnya sesenang itu kita bisa hadir di rumah Allah yang kudus. Harusnya sesenang itu kita masih bisa mendengarkan firman Tuhan. Harusnya sesenang itu kita loh yang dipanggil oleh Tuhan. Karena ada berapa banyak orang yang sampai akhir hidupnya diinjili, didoakan, diapain segala macam, tetap tidak mau menerima panggilan. Jadi kalau kita bisa dipanggil, diselamatkan, betapa senangnya. Harusnya gitu. Lebih banyak orang Kristen tidak bersyukur dengan hal itu. Yang kedua, proses apa yang harus kita lewati? Dibenarkannya. Semula kita dipanggil dalam keadaan berdosa. Kita semua manusia berdosa, betul apa benar? Ada yang gak punya dosa, boleh angkat tangan? Waktu Yesus menemui orang-orang yang melempari batu kepada perempuan yang berzina, dia bilang apa? Siapa yang tidak berdosa, silakan lempar batu pertama kali ke perempuan itu. Ada yang lempar batu? Gak ada. Karena sebenarnya siapapun manusia itu hidup pada zaman apapun, sampai masa kini sekalipun kita tahu bahwa diri kita ini orang berdosa. Dosa yang diketahui orang ataupun tidak diketahui orang, kita sadar bahwa kita ini dalam keadaan berdosa. Jauh dari Allah dan sangat dekat dengan hukuman dosa, yaitu maut. Itu posisi kita di tepi jurang. Tapi ingat, langkah berikutnya yang dikerjakan oleh Yesus adalah membenarkan kita yang sungguh-sungguh percaya dan beriman kepadanya. Ketika kita sudah berada di pinggir jurang dan kita sudah hampir jatuh, Yesus menarik kita, membenarkan kita. Kita tidak dibenarkan karena berhasil melakukan seluruh hukum Taurat, karena tidak pernah ada satu manusia pun yang berhasil sempurna mengerjakan seluruh hukum Taurat. Kita tidak dibenarkan karena kita ahli tentang hukum agama. Boleh nggak sih belajar agama? Boleh. Boleh nggak sih memperdalam Alkitab? Harus. Tapi bukan karena itu kita dibenarkan, Bapak Ibu Saudara. Kita dibenarkan semata-mata hanya karena kasih karunia Allah di dalam hidup kita. Katakan bersama, kasih karunia. Hanya karena itu. Jangan lagi tepuk dada. Nggak ada.
Karena saya pinter S2, S3, S4, S22, S24, enggak. Bukan karena kita hafal ayat Alkitab, bukan karena itu. Tapi semata-mata hanya karena kasih karunia. Apa sih yang dimaksud dengan kasih karunia? Satu hari ada seorang yang punya anjing. Anjing ini umurnya 1 tahun lebih begitu ya. Kalau Bapak Ibu Saudara yang punya hewan peliharaan, umurnya masih muda pasti tahu energinya masih banyak begitu ya. Nah, sekeluarga ini sangat sayang kepada si anjing ini. Dia sangat, katakanlah namanya Mimi begitu ya. Nah, si Mimi ini suka nyelonong keluar kalau lihat pintu. Karena dia senang berada di luar begitu ya. Nah, jadi mereka selalu hati-hati kalau mau buka pintu, ngambil paket, ngambil kuris, apa segala macam. Mereka selalu lihat-lihat, diam ya, begitu kan, diam. Nah, kemudian mereka buka pintu, buru-buru ditutup lagi. Tapi terkadang juga anjing ini menemukan cara untuk keluar. Dan waktu dia keluar, dia senang lari-lari ke sana kemari. Satu kali ketika belum berhasil ditangkap, dia lari ternyata lebih jauh dari rumahnya. Dan sore hari baru pulang. Karena dicari-cari gak ketemu, diusahakan segala macam. Dia pulang dalam kondisi yang kotor. Badannya penuh duri-duri dari pohon begitu ya, dari tanaman. Lalu kemudian dengan susah payah, si pemilik ini membersihkannya tentunya sambil ngomel. Namanya juga anak bulu. Pasti sambil ngomel. Makanya jangan keluar-keluar. Tuh kan di rumah aja. Jadi repot nih kan begini. Tuh lihat tuh mama bersihin. Kayak ngomelin anak sendiri. Setelah kira-kira 20-30 menit, akhirnya berhasil dicabutin lah semua bulu-bulu dari badannya begitu ya. Udah bersih. Si ownernya ini naruh kumpulan durinya itu di depan anjingnya. Berharap kalau lihat nih ya, sakit kan tadi dicabutin ya, sakit tadi nempel ya, udah lihat nih akibatnya nih kalau bandel nih. Berharap dia tidak mengulanginya lagi. Lalu kemudian ditinggal ngambil sapu. Waktu dia balik, apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Yang terjadi? Dia guling-gulingan lagi di duri yang sama. Sebagai ownernya pasti kesel. Kenapa kamu tidak belajar sih dari kesalahan kamu? Tadi sakit kan waktu ketusuk duri, sakit juga kan waktu dicabut. Akhirnya dibutuhkan lagi waktu untuk membersihkannya. Lalu kemudian dia setelah bersih dimasukin dulu ke dalam satu ruangan. Kemudian si owner ini membersihkan semuanya sampai bersih. Nah, ketika dia membersihkannya, di situ Tuhan bicara kepadanya tentang keberdosaan manusia. Tidak, waktu dia lagi membersihkan, dia mikir gini, saya hanyalah orang berdosa. Seringkali saya melakukan hal-hal yang tidak baik. Bahkan dalam kesadaran penuh. Udah tahu salah, udah tahu dosa, udah tahu Tuhan tidak berkenan, tetap dikerjakan. Saya seringkali juga kembali kepada kesalahan yang sama. Seperti anjing yang tadi. Bahkan ketika saya tahu konsekuensi dari perbuatan tersebut, sakit durinya, dia tetap balik lagi guling-gulingan ke situ. Roma 7 ayat yang ke-24 berkata apa? Aku manusia celaka. Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? 1 Timotius 1 ayat 15. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Dan di antara mereka, akulah yang paling berdosa. Ketika si owner ini mendapatkan pencerahan dari Tuhan, ketika dia lagi nyapu ngebersihin, ternyata Bapak Ibu Saudara, apa yang dilakukan oleh si anjing kecil itu mirip dan seringkali kita lakukan sebagai manusia. Dengan kesadaran penuh, dengan kesadaran tentang konsekuensinya, kita lakukan lagi dosa yang sama, kita lakukan lagi kesalahan yang sama, walaupun kita udah tahu itu salah, walaupun kita udah tahu resiko dan konsekuensi dan hukumannya, tapi tetap terkadang kita lakukan. Tidak bisa lepas dari tubuh maut ini. Tetapi kasih karunia itu menunjukkan siapa diri kita sebenarnya, sekaligus menunjukkan siapa Allah sebenarnya. Roma 7 ayat 25-26 kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi dengan akal budiku aku melayani
Stop sampai di situ. Artinya dengan akal budi kita tahu itu dosa. Dengan akal budi kita tahu itu salah. Dengan akal budi kita tahu itu melanggar. Lalu lanjut, tetapi dengan tubuh insaniku aku melayani hukum, tapi tetap aja kita kerjain tuh. Berulang-ulang malah. Tapi untungnya 1 Timotius 1 ayat yang ke-16, tetapi justru karena itu aku dikasihani, agar dalam diriku ini sebagai orang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Seperti tadi owner yang punya Anabul itu udah dicabutin 30 menit dengan susah payah. Ketika si anjing itu kembali berguling-guling di duri, dibiarin atau dibersihkan lagi? Dibersihkan lagi. Karena apa? Kesabaran. Itu juga yang Yesus lakukan bagi kita. Lanjut, dengan demikian aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal. Itu sebenarnya yang terjadi dalam hidup kita. Nah, salah satu hambatan untuk menjadi serupa dengan Kristus adalah dosa-dosa kita, Bapak Ibu Saudara. Dosa itu ibaratnya minyak, kasih karunia hidup serupa Kristus itu ibaratnya air. Minyak dan air tidak pernah bisa bersatu. Yakin? Udah pernah nyoba? Udah? Kalau kita taruh baskom ada airnya, terus kita tuangin minyak, mana yang ada di atas, mana yang di bawah? Yang di atas? Minyak air. Yang di atas? Ntar pulang coba lagi, nggak yakin soalnya. Sebagian minyak, sebagian air. Ntar pulang dicoba lagi di rumah. Keduanya pasti, mau yang di atas, mau yang di bawah, tidak pernah bisa bercampur jadi satu, mau pakai blender sekalipun. Kalau hidup kita masih dikuasai dosa, tidak akan pernah bisa serupa dengan Kristus. Tidak akan pernah bisa bersatu dengan Kristus. Demikian sebaliknya, Bapak Ibu Saudara. Kalau kita hidupnya semakin serupa dengan Kristus, maka hidup kita pasti semakin jauh dari dosa. Itulah sebabnya Rasul Paulus dalam Roma 8 ayat 30 yang tadi sudah kita baca berkata, orang-orang yang dipanggil untuk menjadi serupa dengannya dibenarkan oleh Allah. Dibenarkan artinya dosa kita diampuni. Dibenarkan artinya Kristus telah membayar hutang dosa kita. Kalau kita sadar tentang hal ini, bahwa kita tidak bisa menyelamatkan diri kita dari jurang kehancuran tadi, tidak bisa menarik diri kita sendiri, tidak ada pegangan sampai Yesus yang harus menarik kita dari sana. Kalau kita sadar tentang hal ini, maka pasti hidup kita akan dalam ucapan syukur dan selalu terdorong untuk memuliakan Allah. Kalau ada orang aja, tetangga, saudara yang baik sama kita, setiap kali masak kasih makanan ke kita, apa yang kita lakukan? Gak mau. Oh, gak mau. Oke, gak apa-apa. Bapak Ibu Saudara juga tahu ada film agak lain ya. Gitu. Nah, kalau ada orang seperti itu, kita pasti pengen, aduh gak enak gue dikasih mulu. Suatu kali saya juga pengen masak, kasih ke dia. Atau yang gak bisa masak, jangan sok-sok masak lah ya gitu ya. Nanti beli 2 porsi bagi ke dia. Intinya pengen ngebales. Bukan perbuatan jahat juga pengen ngebales ya Bapak Ibu Saudara. Orang berbuat baik sama kita, kita terharu. Aduh baik banget gitu ya. Kita pengen balas. Itu manusia. Lalu kenapa kita merasakan kebaikan Tuhan di dalam hidup kita, tapi kita merasa biasa saja, seolah-olah itu adalah hak saya. Seolah-olah itu memang Tuhan harus membantu saya. Saya gak perlu bersyukur, gak perlu membalas kasih Tuhan, toh itu memang kerjaannya Tuhan. Toh kepada manusia kita pengen balas, kita pengen melakukan yang lebih baik lagi. Kenapa sama Tuhan yang sudah memberikan lebih daripada seporsi makanan ataupun pertolongan, kita merasa itu biasa saja. Bapak Ibu Saudara, Rasul Paulus seringkali mengingatkan jemaat Tuhan tentang membalas kasih karunia Tuhan. Yuk kita baca 1 Korintus 6 ayat yang ke-20. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Itu yang bisa kita lakukan. Galatia 2 ayat 20. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman
Iman kepada siapa? Dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Itu balasan yang bisa kita kerjakan. Proses yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, adalah dimuliakannya. Ternyata kita tidak hanya dipanggil, tapi dibenarkan dan juga dimuliakan. Kemuliaan yang diberikan oleh Kristus itu sumbernya dari Bapa, pemilik segala kemuliaan, bukan dari dunia sementara ini. Kalau dari dunia yang sementara ini, dunia yang fana ini itu bisa berakhir. Bapak Ibu Saudara pasti pernah ya memberikan pujian basa-basi kepada orang, pernah ya ngangguk semua. Habis itu semua pulang gereja gini, jangan-jangan basa-basi itu dia. Jangan-jangan basa-basi itu dia. Jadi paranoid sendiri gitu ya Bapak Ibu Saudara ya. Ya, kadang kita juga bisa memberikan pujian tulus kepada orang. Tapi biasanya ada juga orang, bajunya bagus banget, hijaunya keren. Dia lihat gini, gak ada warna hijau di baju sini gitu kan. Nah itu benar-benar basa-basi gitu ya Bapak Ibu Saudara. Tapi kemuliaan, kehormatan, pujian yang diberikan oleh Kristus itu sumbernya dari Bapa, pemilik segala kemuliaan, bukan dari dunia ini yang bisa palsu, bisa tidak tulus, bisa tidak murni. Karya Kristus di atas kayu salib bagi kita adalah utuh dan sempurna Bapak Ibu Saudara. Tujuan dari kita dimuliakan Tuhan, diberikan kehormatan, dihormati oleh Tuhan adalah satu, supaya kita yang sudah dimuliakan, kita yang sudah disucikan, kita yang sudah dihormati oleh Tuhan bisa juga menyebarluaskan kemuliaan Tuhan itu ke seluruh dunia, kepada orang lain. Bukan disimpan buat diri kita sendiri. Dalam Roma 8 ayat 30 tadi, Rasul Paulus berkata, orang yang telah dibenarkan untuk menjadi seperti Kristus dimuliakan. Mungkin kita mikir gini, dimuliakan oleh Allah. Memangnya saya siapa ya? Kepentingan apa saya? Kok sampai Allah menghormati saya? Sampai Allah memuliakan saya? Ternyata memang sudah dituliskan oleh pemazmur dalam Pemazmur 8 ayat 4 sampai yang kelima. Apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Artinya sebegitu berharganya kita di mata Allah, Bapak Ibu Saudara. Tepok sebelahnya, kamu berharga di mata Allah. Jangan lagi minder, jangan lagi gak percaya diri. Kalau Allah aja begitu menghormati kita, peduli amat dengan manusia. Orang lain boleh menghina kita, orang lain boleh meremehkan kita, orang lain boleh tidak anggap kita, orang lain boleh ngapa-ngapain kita. Selama Tuhan memberikan kita kehormatan, itu yang paling penting bagi kita. Allah Sang Pencipta mengaruniakan kemuliaan dan kehormatan kepada kita loh. Kita ini siapa sih? Sang Pencipta memberikan izin untuk kita ciptaannya menjadi sama, hampir sama seperti dirinya. Bapak Ibu Saudara, Kristus adalah wajah Allah yang kelihatan bagi kita dan dunia. Ketika kita mendapatkan kasih karunia, kesempatan, panggilan, instruksi, perintah untuk hidup mencontoh Kristus, hidup sesuai dengan Kristus, artinya kita tuh lagi diproses untuk menjadi seperti Kristus. Wajah kemanusiaan kita yang udah rusak total karena dosa menjadi pulih kembali sesuai dengan gambar dan rupa. Kejadian 1 ayat 26 berkata apa? Kejadian 1 ayat 26. Nah, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa. Manusia itu siapa? Saya, Bapak, Ibu, dan Saudara. Kita semua dijadikan menurut gambar dan rupa Allah. Imago Dei. Nah, Bapak, Ibu, Saudara, menjalani hidup dengan mencontoh atau meneladani Kristus adalah sebuah panggilan kehormatan bagi kita semua. Bagi kita semua loh, orang-orang Kristen. Karena memang sebenarnya tujuan iman Kristen kita adalah menjadi serupa dengan Kristus. Kenapa harus serupa dengan Kristus? Karena dia yang sulung dari antara kita. Dia yang sempurna, pantas untuk dijadikan contoh. Nah, Bapak Ibu Saudara, tentu hal ini nggak mudah bagi kita. Tapi bukan berarti tidak bisa dilakukan, bukan? Hal yang tidak mudah bukan berarti tidak bisa diperjuangkan. Hal yang tidak mudah bukan berarti tidak mungkin dikerjakan.
Itulah sebabnya Allah memperlengkapi kita, menyertai kita dengan Roh Kudus-Nya untuk kita bisa maju step by step. Ini bukan lagunya New Kids on the Block begitu ya. Nah, yang ketahuan umurnya begitu. Nah, ini maju selangkah demi selangkah untuk menjalani proses yang tadi itu semakin serupa dengan Kristus. Bapak Ibu Saudara mau semakin hari serupa dengan Kristus? Yang mau boleh lambaikan tangan saudara. Saya sih sebenarnya nggak mau, udah lambain tangan aja, habis semua udah lambain tangan gitu ya. Bapak Ibu Saudara, kalau iman kita semakin serupa dengan Kristus, hidup kita pasti semakin berkenan kepada Allah. Tidak ada yang lain yang kita inginkan kecuali hal tersebut. Kalau hidup kita semakin berkenan kepada Tuhan, apapun yang kita minta, pasti Dia beri. Amin. Mari kita sama-sama nyanyikan satu pujian sebelum kita masuk ke dalam perjamuan kudus. Tim pemuji dan tim pemusik yang membantu. Citaku penuh bermasmur bagimu, karena ku tahu bukan ditebus oleh curahan darahmu. Menari bagimu, memuji namamu, karena ku tahu ku berkemenangan oleh curahan darahmu. Yesus, sucikan aku. Darahmu Yesus, bebaskanku. Darahmu Yesus, ubahkan aku. Ku dijadikan baru. Saya mengundang pelayan perjamuan kudus bisa maju ke depan. Kita akan berdoa untuk peneguhan firman Tuhan dan juga untuk perjamuan kudus. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan. Pagi hari ini kami masih boleh diingatkan bagaimana sebenarnya tujuan atau fokus iman Kristen kami. Bukan untuk menjadi kaya, bukan untuk menjadi nyaman, bukan untuk menjadi terkenal atau berhasil, tetapi untuk menjadi serupa dengan Kristus. Terima kasih Tuhan, mungkin selama ini kami sudah lupa. Selama kami menjadi orang Kristen, kami mengejar hal-hal yang lain. Dan fokus serta tujuan kami bergeser dari tujuan yang Tuhan tentukan. Hari ini kami punya komitmen yang baru. Kami mau kembali ke jalur-Mu ya Tuhan. Bahwa kami ingin diproses. Kami sudah dipanggil. Kami sudah dibenarkan. Dan kami ingin dimuliakan juga Tuhan. Semuanya itu kami alami di dalam hidup kami. Biarlah hidup kami semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Semakin berkenan di hadapan-Mu. Karena kami tidak ingin hal yang lain. Selain daripada menyukakan hati Tuhan. Menyenangkan hati-Mu. Itu yang kami inginkan. Bapa di dalam surga, terima kasih. Kami punya kesempatan juga untuk duduk semeja dan sehidangan dengan Yesus Kristus, Kepala Gereja kami yang agung. Biarlah Tuhan, apa yang akan kami kerjakan pada hari ini, bukan sekedar ritual, bukan sekedar upacara, bukan sekedar tradisi atau seremonial belaka, tetapi sungguh-sungguh kami syukuri bahwa setiap bulan di minggu pertama, kami masih boleh menikmati tubuh dan darah Kristus, menjadi satu
dengan tubuh kami yang berdosa ini, menyucikan dan membenarkan kami kembali. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Sukacitaku penuh, ku bermazmur bagimu, karena ku tahu ku telah ditebus oleh curahan darah-Mu. Yesus, sucikan daku. Darah-Mu Yesus, bebaskanku. Darah-Mu Yesus, ubahkan aku. Ku dijadikan baru. Yesus, sucikan aku. Darah-Mu Yesus, bebaskanku. Darah-Mu Yesus, ubahkan aku. Ku dijadikan baru. Ku dijadikan baru. Ku dijadikan baru. Mari kita sama-sama berdiri. Kita angkat tubuh Kristus dengan tangan kanan kita, lebih tinggi dari kepala kita sebagai tanda penghormatan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Mari kita makan dengan percaya dalam nama Yesus. Mari kita angkat darah Kristus, masih dengan tangan kanan kita lebih tinggi dari kepala kita, sebagai tanda kita menghormatinya. Sesudah itu, Ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka, dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian, yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." Mari kita minum dengan percaya dalam nama Yesus. Darah-Mu Yesus, sucikan aku. Darah-Mu Yesus, bebaskanku.
jadikan baru. Dengan penuh kasih, PDP Paulus akan membawakan kita dalam doa. Percaya kami selalu Tuhan terus-menerus dijadikan baru setiap harinya Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk perjamuan ini ya Tuhan. Terima kasih kalau kami boleh mengingat kembali ya Tuhan, memperingati atas kematian Engkau Tuhan di kayu salib. Dan Engkau telah mengorbankan untuk seluruh hidupmu demi kami semua ya Tuhan. Tuhan, tolong ajar kami, tuntun kami Tuhan selalu di dalam jalan kebenaran-Mu ya Tuhan. Dan kami mau memenuhi panggilan-Mu ya Tuhan, seperti firman Tuhan yang disampaikan tadi. Kami mau tetap turut serta Tuhan, memiliki komitmen untuk menjadi pengikut-Mu ya Tuhan. Tidak hanya pada saat yang senang-senang saja kami ikut, tetapi dalam keadaan apapun, bahkan terburuk sekalipun, kami tetap ya Tuhan, mau tetap setia di dalam Engkau saja ya Tuhan. Berikanlah kami kesetiaan ya Tuhan, seperti Engkau telah menunjukkannya kami lebih dulu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus untuk perjamuan ini. Kiranya Tuhan ini bisa menjadi kekuatan untuk bagi kami semua di dalam menjalani kehidupan, di dalam keseharian kami ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Terpujilah nama Engkau dan dimuliakanlah nama-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Bagi Bapak Ibu yang akan mengembalikan persepuluhan milik Tuhan, baik itu melalui transfer, QRIS, ataupun melalui amplop fisik, boleh berdiri di tempat masing-masing. Yang pakai amplop, amplopnya boleh diangkat. Yang pakai handphone, handphonenya boleh diangkat. Bapak Ibu Saudara yang ada di lantai 2, silakan bergabung dengan kami di lantai 1. Kalau sudah siap semua, kita akan sama-sama berdoa untuk mengucap syukur. Terima kasih Tuhan, kalau hari ini kami masih bisa mengembalikan persepuluhan yang memang adalah milik Tuhan. Kami percaya ketaatan ini berharga di mata-Mu Tuhan. Kami percaya ketika kami menyenangkan hati Tuhan, maka Tuhan juga akan berusaha melakukan lebih lagi di dalam hidup kami. Karena Engkau sudah lebih dahulu memberkati kami. Engkau sudah lebih dahulu menolong kami. Engkau lebih dahulu menghidupi kami. Engkau sudah lebih dahulu menolong hidup kami Tuhan. Bapa di dalam surga, biarlah berikan kami hikmat juga untuk mengelola sisanya. Kami percaya Tuhan, kebutuhan-kebutuhan kami pasti Tuhan akan cukupi. Dan ketaatan ini juga akan mendapatkan bonus khusus dari Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengembalikan persepuluhan milik-Mu ini dengan percaya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya, bisa dimulai dari sebelah kiri saya lebih dulu. Satu penuh kasih, dua penuh hikmat, tiga penuh kuasa. Kau mulia, kau ada waktu suka, ada waktu duka. Kau setia dan selalu bersamaku. Kau membuatku tersenyum. Kepada yang bertugas membawa kantong persembahan, saya undang untuk maju. Yesus, kau
persahabatan selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu Yesusku. Kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang, menari bergembira, sukacitaku dalam Kristus. Sukacitaku dalam Kristus. Sukacitaku dalam Kristus. Haleluya. Terima kasih untuk persembahan Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati. Sekarang saya akan bacakan warta. Bapak Ibu bisa simak di layar depan. Oke, sebelum saya bacakan, apakah ada di antara jemaat ada yang baru pertama kali hadir di ibadah Alberta ini? Kalau ada, saya mohon kesediaan untuk berdiri sebentar. Oh iya, pertama kali hadir nggak ada ya? Yang pertama kali pelayanan, saya kenalkan Nicholas. Puji Tuhan, ada yang baru pertama kali melayani. Oke, keluarga besar GBI Alberta mengucapkan terima kasih kepada Pendeta Carmelia Suryanto yang telah menyampaikan firman Tuhan dalam kebaktian umum hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih juga kepada semua pelayan yang telah melayani dalam kebaktian hari ini. Tuhan Yesus juga memberkati. Berikutnya, mari kita ingatkan anak atau cucu kita untuk mengikuti Alberta Kids nanti pada pukul 10.30 setelah kebaktian umum. Lalu untuk kaum wanita diundang untuk hadir dalam kebaktian kaum wanita diadakan setiap hari Selasa pukul 10 pagi. Hari Selasa ini tanggal 3 September, firman Tuhan akan disampaikan oleh Saudara Adrian Dunggun. Mari berdoa bersama dalam benteng doa GBI Alberta setiap Jumat pukul 10 pagi. Ini terbuka untuk umum, kita bisa mengajak keluarga, tetangga, dan teman untuk saling menguatkan melalui doa-doa kita. Untuk kaum muda diajak untuk hadir setiap hari Sabtu sore pukul 18 dalam kebaktian EYT. Dan hari Sabtu ini tanggal 7 September, firman Tuhan akan disampaikan oleh Pendeta Carmelia Suryanto. Seluruh jemaat diundang untuk hadir kembali dalam kebaktian umum minggu depan, tanggal 8 September, pukul 8 pagi. Firman Tuhan akan disampaikan oleh PDP Paulus Igunata Sutejo. Kita juga akan mengadakan Alberta Kids pada minggu yang akan datang pada pukul 10.30 seperti biasa. Berikutnya kami ucapkan terima kasih kepada Diakan Syanti Devi yang sudah mempersembahkan 300.000 jemaat. Berikutnya jemaat yang tergerak mendukung acara Kongko dulu melalui makanan atau minuman atau dana bisa menghubungi Diaken Lilumin. Mari kita tetap dukung gereja kita melalui persembahan atau perpuluhan yang bisa dilakukan lewat kantong kolekte, kotak perpuluhan, atau transfer ke rekening BCA gereja. Jangan lupa kita sama-sama tetap berdoa buat Alberta dan buat bangsa negara kita setiap malam pada pukul 9. Dimanapun kita berada, kita luangkan waktu untuk berdoa sejenak. Mari kita juga ajak dan ingatkan keluarga, saudara atau tetangga untuk beribadah bersama di GBI Alberta. Terutama kalau kita tahu ada saudara-saudari kita yang nggak datang pada hari ini, kita bisa ajak mereka pada minggu yang akan datang. Semua warta tadi Bapak Ibu bisa simak di warta digital juga yang dibagikan di WA Group GBI Alberta. Dan berikutnya ini ada foto ketika kunjungan besuk ke mamanya Ibu Lisna dan Saudari Desi. Dirawat di Rumah Sakit Hermina Podomoro pada tanggal 28 Agustus. Oke. Berikutnya ada video kaleidoskop Bapak Gembala. Dalam rangka apa?
Oke, saya yakin kita semua di sini punya memori masing-masing sama Bapak Gembala. Pasti juga ada lain-lain khotbahnya yang masih teringat gitu ya. Kalau salah satu kesaksiannya saya paling ingat tuh waktu ngelamar Ibu Gembala, dia nggak bawa apa-apa. Dia cuma bilang, saya nggak punya apa-apa, saya cuma punya Tuhan Yesus, punya iman, punya semangat kerja. Saya nggak bilang pelayanan, takutnya dikira pelayan beneran. Ya, dan saya yakin kita semua di sini punya memori masing-masing, biar itu boleh menguatkan kita semua masing-masing. Apapun memori kita, boleh menumbuhkan iman kita juga. Kita lihat Bapak Gembala udah mengajar begitu banyak, dan saya yakin sedikit banyak berpengaruh buat pertumbuhan iman kita. Oke, itu aja. Saya undang semua untuk berdiri. Kita mau doa tutup, dan nanti untuk doa berkat dipimpin oleh Ibu Gembala. Kita nyanyikan lagu firman Tuhan lagi yang terakhir, refnya saja, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Ya Bapak, terima kasih Kau terus bersama kami, Kau terus beserta kami. Lewat nama gereja kami juga terus dikuatkan bahwa Engkau Allah yang beserta kita, Engkau Allah yang beserta dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih juga Tuhan, lewat firman hari ini Tuhan sudah mengingatkan kami yang sudah dipilih, dipanggil, kami yang dilayakkan menjadi anak-Mu. Biarlah itu boleh jadi pegangan hidup kami. Kami tunjukkan orang-orang pilihan Tuhan, kami tunjukkan anak-anak pilihan Tuhan lewat hidup kami di luar sana. Biar pada akhirnya nanti tuh orang lain juga bisa melihat Tuhan Yesus dalam kehidupan kami. Hidup kami menjadi kesaksian di luar sana. Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat hamba-Mu, Pendeta Karmela Suryanto, yang Tuhan sudah pakai menyampaikan firman-Mu di tempat ini. Kami percaya Tuhan sendiri yang memberkatinya. Biar dimanapun CL melayani, di apapun peran CL dalam kehidupannya, di situ nama Tuhan Yesus dimuliakan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa bersyukur buat perjamuan kudus hari ini yang Tuhan sudah pimpin. Tuhan sudah layakkan kami boleh ikut dalam perjamuan kudus, dan kami percaya berkat-Mu sudah turun ke atas kami semua. Kami semua sudah disucikan, kami kembali dikuatkan, kami kembali dihibur. Terima kasih Tuhan untuk kebaktian hari ini yang Tuhan sudah pimpin dari awal hingga akhirnya. Dan terima kasih juga kalau tadi kami lihat video memoriam Bapak Gembala kami, almarhum Bapak Gembala kami, Pendeta Markus Tan. Terima kasih Tuhan, 24 tahun gereja ini berdiri, sudah 11 tahun Bapak Gembala kami tidak beserta kami, tapi kami percaya Tuhan tetap beserta kami, Tuhan tetap beserta gereja ini, Tuhan tetap beserta anak-anak-Mu di Alberta. Terima kasih Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan kami, kasih setia-Mu selalu baru, dan itu yang akan terus menguatkan kami menjalani hari demi hari. Terima kasih Tuhan, sudah 8 bulan kami lewati di tahun 2024 ini, dan kami lihat 8 bulan ini pun Tuhan tetap beserta. Karena itu ke depannya kami percaya Tuhan tetap beserta kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan terakhir kami juga mau berdoa bersama buat anak-anak-Mu dimanapun juga yang beribadah pada hari ini, di gereja manapun, yang lebih kecil ataupun lebih besar, lebih nyaman ataupun lebih nggak enak keadaannya, kami percaya Tuhan tetap hadir,
Tuhan tetap menyertai, Tuhan tetap memberkati semua anak-anak-Mu, dan biarlah semua anak-anak-Mu ini juga boleh menjadi kesaksian, kami menjadi terang di luar sana, membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami naikkan setiap doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kekasih-kekasih Kristus yang diberkati Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat Tuhan. Turunlah kiranya atas saudara-saudara semua, kasih, karunia, dan damai sejahtera dari Allah Bapa, pengampunan dan kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, penghiburan, penyertaan, bahkan pimpinannya di dalam kuasa Roh Kudus memimpin kita sekalian. Mulai saat ini sampai Maranatha, Yesus datangnya kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah bersyukur dan berdoa. Mari sama-sama kita katakan amin. Tuhan memberkatimu dan melindungimu. Tuhan menyinarimu dengan wajah-Nya, beri kasih karunia, hadapkan wajah-Nya dan beri damai sejahtera. Ibadah selesai, selamat bersaat teduh dan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus menyertai kita semua.